Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dimas Dari Andrean dari kelas 11 3 Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Perilaku taat. 1. Taat pada Allah dan pemimpin Islam. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk memanfaatkan anugerah hidup sebaik-baiknya. Hakikat menjadi seorang muslim adalah tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Seseorang yang tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh ketentraman hati dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96, "Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan berdakwah, pastilah Ia akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Ketaatan paling tinggi adalah tunduk pada aturan Allah. Kemudian di bawahnya pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya lagi ada sikap tunduk pada pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudiannya, yang demikianlah itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, dan berbeda suku-suku. Perbedaan itu jangan sampai menjadi sebab untuk saling menyalahkan, menindas, dan merendahkan satu sama lainnya. Berdasarkan perbedaan tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam meraih kebaikan, sesuai dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Setidaknya terdapat dua alasan kepada umat Islam harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seseorang muslim harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba, tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah, kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga berbentuk suatu lingkungan Islami yang kondusif. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan kebaikan tersebut sebagai kebiasaan baik yang konsisten dilakukan. Etos kerja. Etos kerja yang tinggi bekerja adalah kegiatan penting yang harus dilakukan sesemua manusia. Dalam Islam, orang yang bekerja dengan etos tinggi memperoleh pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya. Dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Memiliki etos kerja tinggi adalah salah satu akhlak mulia seorang muslim pada dirinya sendiri. Etos kerja yang tinggi serta tidak berpangku tangan pada orang lain adalah teladan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, "Barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya, maka pada saat itu dosanya diampuni." Di hadis yang lain beliau juga bersabda, "Tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri." Sekian dari saya ucapkan terima kasih.
Maaf kalau ada salah-salah kata atau penyebutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.